Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kamu? Iya, kamu yang dulu kaos kakinya sering dipakein karet gelang biar nggak melorot. Gimana kabar kamu sekarang? Semoga sudah menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Pedang Ulung, sebuah film yang menceritakan tentang kerajaan kecil pecahan Majapahit bernama Pasir Kencana. Sejak diperintah oleh putra mahkota yang relatif masih muda, akhirnya kerajaan Pasir Kencana dikuasai oleh seorang patih yang jahat, licik dan berilmu tinggi. Roda pemerintahan yang tadinya bersatu bersama rakyat, sebaliknya kini menjadi pemerintahan yang diktator. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja mas bro, kita ubek-ubek filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kerajaan bernama Pasir Kencana yang dipimpin oleh seorang raja muda bernama Prabu Surya Kencana yang diperankan oleh Agus Kuncoro. Pria berkumis ini bernama Patih Semantik, seorang patih yang jujur, baik hati, gemar menabung dan selalu membela kepentingan rakyat. Tampaknya dia memprotes tindakan salah seorang patih kerajaan Pasir Kencana yang bernama Bratasena karena sudah bertindak kejam dan semena-mena pada rakyatnya. Ini dia bebegiknya mas bro. Ampun Gusti, saya keberatan dengan tindakan Patih Bratasena. Pesan ayahanda Gusti sendiri yang menginginkan agar kerajaan Pasir Kencana harus bisa merangkul rakyat. Patih Bratasena mengklaim kalau apa yang dia lakukan sebenarnya sudah diketahui dan disetujui oleh rajanya itu. Mungkin Adipati agak lupa sebagai wakilku, yang juga adalah wakil Gusti Adipati sendiri. Tentunya Panglima Sentanu tidak mungkin akan mungkir. Benar Gusti Prabu. Iya. Sementara Prabu Surya Kencana sendiri masih kebingungan, Patih Semantik yang emosi akhirnya pergi meninggalkan pertemuan itu. Licik. Pria ini bernama Panglima Sentanu, pengikut setia Patih Bratasena. Dia diperintahkan untuk memanggil Patih Semantik agar kembali ke pertemuan, tapi Patih Semantik tidak memperdulikannya. Dan inilah yang kemudian terjadi mas bro. Saat Patih Semantik memeriksa kondisi prajurit itu, tiba-tiba Prabu Surya Kencana muncul bersama Patih Bratasena. Gusti Adipati, Patih Semantik selaku pejabat tidak sepantasnya membunuh prajuritnya sendiri. Dusta! Panglima Sentanu, tangkap Patih Semantik. Film pun beralih ke sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan. Tak lama muncul seorang pria bernama Rawit. Yang ganteng ini bernama Jaka, sahabat seperguruan Rawit. Melihat sahabatnya tidak berkutik, Jaka pun kemudian panik. Tak lama muncullah seorang wanita, kita panggil aja dengan sebutan Ibu Jaka. Jaka? Rawit? Ibu. Tidak seperti biasanya siang-siang begini sudah latihan. Jaka mengatakan pada ibunya kalau mereka harus segera pergi ke perguruan memenuhi panggilan gurunya. Sebelum Jaka pergi, wanita tua itu berpesan pada anaknya untuk tidak berurusan dengan pihak penguasa. Orang yang berurusan dengan mereka selalu pulang, hanya tinggal nama. Saya mengerti Bu. Baiklah Bu, kami pergi dulu. Nanti akan saya sampaikan dalam perjalanan. Singkat cerita, Jaka dan Rawit sudah tiba di perguruan. Gadis cantik ini bernama Ayu, keponakan dari gurunya Jaka yang kebetulan di film ini gak disebut namanya. Jadi kita panggil aja dengan sebutan Kimawi. Sedangkan pria ini bernama Permadi, teman seperguruan Jaka yang juga menaruh hati pada Ayu. Tapi Ayu tidak pernah memperdulikan perasaannya. Maaf, aku bisa membawa sendiri. Sore itu, Kimawi menunjukkan sebuah pedang pusaka pada para muridnya. Kemudian dia meminta Rawit untuk mencoba kehebatan pedang itu. Coba, salurkan tenaga dalammu. Bila tenaga dalammu sudah terpusat,
Hancurkan batu itu. Beruntung Jaka segera menolongnya, tapi tiba-tiba saja Permadi menyerangnya. Akhirnya Permadi harus mengakui kehebatan Jaka. Melihat Ayu memberikan minum pada Jaka, api cemburunya pun bergejolak mas bro. Dan inilah yang terjadi. Permadi, tindakanmu telah merusak martabat perguruan. Kecewa karena sikap Permadi yang curang dan tidak menunjukkan sikap seorang kesatria, akhirnya Ki Mawi mengusir Permadi dari perguruan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Rupanya sikap gurunya itu membuat Permadi dendam dan marah. Dia pergi menemui Patih Bratasena dan melaporkan kalau gurunya sedang menyusun kekuatan untuk memberontak pada pemerintah. Dan kau sendiri, Saya memuji kepemimpinan Anda. bisa kau buktikan pujianmu itu? Saya akan antarkan Yang Mulia ke sarangnya. Film pun beralih pada Jaka yang sedang jalan-jalan malam. Gak tahu dah mau ngapain dia. Tiba-tiba saja Jaka dihadang oleh seseorang yang menantangnya bertarung. Maaf, sekali lagi maaf. Apa tujuanmu menyerang aku? Guru. Bagus. Ternyata kau cukup arif, Jaka. Ternyata dia adalah Ki Mawi yang sengaja menguji murid andalannya itu. Kemudian lelaki tua itu memberikan senjata pusaka miliknya pada Jaka, sebuah pedang bernama Pedang Ulung. Kota ini sengaja aku rancang sedemikian rupa, sehingga tidak semua orang dapat menggunakan pedang ini. Terimalah pedang ini, Jaka. Terima kasih, Guru. Dalam dunia persilatan, umur manusia sebatas pedang. Sementara itu, di tempat terpisah, Permadi bersama para prajurit Pasir Kencana sudah tiba di perguruan untuk mencari Ki Mawi. Rawit yang kebetulan berada di TKP akhirnya harus meladeni para cecunguk-cecunguk istana itu. Tak berapa lama, Patih Bratasena dan Panglima Sentanu pun tiba. Tiba-tiba muncul seorang pria asing yang meminta mereka untuk menghentikan perkelahian. Kalau Oe lawang anak kecil, apa kata orang? Malu. Hayya. Tapi sayang, pada akhirnya Permadi sadar kalau orang asing itu adalah Ki Mawi, gurunya yang sedang dia cari. Dan terjadilah pertarungan sengit, mas bro. Tangkap dia! Sebenarnya Ki Mawi cukup mudah menghadapi mereka semua. Tapi rupanya Patih Daglok itu berbuat curang. Dia menyerang Ki Mawi dari belakang. Akhirnya Ki Mawi tewas. Rupanya Patih Bratasena tahu kalau Ki Mawi menyimpan sebuah senjata ampuh Pedang Ulung dan dia ingin sekali memilikinya. Hampir saja dia memenggal kepala Permadi karena kecewa tidak menemukan Pedang Ulung yang dia cari. Ampun Yang Mulia, berikanlah kesempatan kepada saya. Baiklah, Film pun beralih pada Rawit yang berhasil melarikan diri. Dia pergi menemui Jaka dan menceritakan semua yang terjadi di perguruan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ki Guru tewas. Perguruan kita diserang. Karena penguasa
Rawit! Rupanya Permadi sudah menunggu kedatangan Jaka. Dia menangkap Ayu agar Jaka mau menyerahkan pedang ulung itu. Apa yang kau pinta? Katakanlah. Kami menginginkan pedang milik guru. Jangan, Jaka. Baiklah. Jaka. Aku tidak ingin kau berbuat curang. Bebaskan dia. Kau pulanglah lebih dulu. Jaka. Baru beberapa meter mereka pergi, Jaka langsung menghajarnya. Tidak tega melihat mukanya Permadi yang melas, akhirnya Jaka pun meninggalkannya. Tapi tiba-tiba saja Maafkan aku, Jaka. Maafkan. Aku telah mengkhianati kalian. dan pengkhianat itu pun tewas. Tahu kalau Permadi gagal membawa pedang ulung, Patih Bratasena si Babagi Daglok ngamuk. Dia memerintahkan Panglima Sentanu untuk mengerahkan para prajurit mencari pedang itu, menggeledah rumah-rumah penduduk, termasuk rumah Jaka ikut menjadi sasaran penggeledahan. Mereka masuk dengan seenaknya tanpa ngucapin salam lebih dulu. Kita kembali ke istana Pasir Kencana. Patih Bratasena melaporkan kalau Patih Semantik sudah lama pergi meninggalkan kerajaan. Tapi si raja muda itu tidak peduli, malah asik mangku janda muda. Bagus. Suatu hari Jaka sedang JJS nyari udara segar. Tanpa sengaja melihat seorang gadis sedang menangisi seorang pria tua. Pak, Ada apa? Saya kurang paham, Pak. dia sakit, Pak. Tolong. Tak berapa lama, si pria tua itu pun sadar. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi, jemput aku. Rumahku ada di balik bukit itu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, si bapak dan anak gadisnya membawakan Jaka dan ibunya oleh-oleh hasil ladang mereka. Ternyata pria yang ditolong Jaka adalah pengikut setia Patih Semantik yang sedang menyusun kekuatan untuk melawan kekejaman Patih Bratasena. Kemudian dia mengajak Jaka untuk mau bergabung dengannya. Saya sedang mencari orang-orang yang berjiwa patriot dan mau berjuang demi menegakkan keadilan. Kalau memungkinkan, saya berkeinginan sekali. Tapi Saya mengerti maksud tujuanmu. Kita harus menghentikan kepemimpinannya. Ia bernama Bratasena. Sesampainya di rumah, Jaka menceritakan pada ibunya. Dia tidak menyangka kalau orang yang dia temui adalah salah seorang patih dari Pasir Kencana yang jujur dan adil. karena itulah, Bu, saya bersedia diangkat menjadi saudara angkatnya. Dan beliau akan datang untuk minta doa restu Ibu. Ibu sangat bahagia sekali. Selamat siang. Mungkin itu mereka datang, Bu. Tak berapa lama, orang yang ditunggu pun tiba. Kedatangan kami tentunya sudah diberitahukan oleh Jaka. Sebenarnya kami merasa sangat tidak pantas kalau disejajarkan dengan yang mulia. Tidak ada yang perlu dibedakan. Jaka dan saya sama dan sejajar. Patih Semantik menjelaskan keinginannya mengajak Jaka untuk bergabung bersamanya melawan kezaliman Patih Bratasena. Bahkan dia bersedia memberikan Jaka jabatan penting. Terlihat sekali ada kekhawatiran di wajah ibu Jaka. Bagaimana Jaka? Maaf, rasanya Saya tinggal dulu yang mulia. Oh, saya sebenarnya bercita-cita ingin mengabdi untuk rakyat. Tapi bukan sekarang. Saya tak bisa meninggalkan ibu seorang diri. Apalagi akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Mungkin Tanpa sengaja, ibu Jaka mendengar perkataan anaknya itu. Sebelum pergi, Patih Semantik memberikan Jaka sebuah kotak
yang hanya boleh dibuka pada saat Jaka sudah mantap untuk bergabung menumpas kezaliman Patih Bratasena. Gunakanlah apa yang ada di dalamnya, dan jangan kau buka sebelum mantap pikiranmu. Adikku, sampaikan salamku pada ibu. Malamnya Ibu Jaka terus berdoa meminta petunjuk pada Sang Pencipta. Sementara itu Jaka sibuk berlatih dengan pedang ulungnya. Wanita tua itu tahu kegalauan yang dirasakan Jaka. Dia harus memilih antara keinginannya mengabdi membela rakyat dan rasa cinta pada ibunya. Dan beginilah kalau pendekar lagi galau mainannya pedang. Beda banget dah sama Mimin. Kalau galau dulu Mimin paling mainannya main comberan. Sementara itu, Ibu Jaka yang tak ingin menjadi penghalang cita-cita anaknya untuk menolong rakyat lepas dari kesewenang-wenangan Patih Bratasena, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membakar dirinya sendiri. Itu dilakukan sebagai bentuk pengorbanan seorang ibu pada anaknya. Kita kembali pada Jaka yang lagi asik nyantuy. Karena kelelahan, akhirnya dia ketiduran. Sementara itu di rumah Jaka, para penduduk sudah berkumpul. Tak lama Jaka pun tiba. Nak Jaka, ibumu meninggal. Malamnya tanpa sengaja Jaka menemukan surat yang dibuat ibunya sebelum meninggal. Ibu sengaja meninggalkanmu. Ibu bangga memilikimu. Jaka, seorang satria harus dapat menentukan sikap. Dan yang paling mulia, perjuangan membutuhkan pengorbanan. Berjuanglah anakku. Setelah kepergian ibunya, Jaka bergabung dengan Patih Semantik dan diangkat menjadi panglima perangnya. Sebelum pergi menghajar Patih Bratasena, Jaka menemui kekasihnya dulu. Sebaiknya kau tidak mengharapkan aku untuk bisa menjadi suamimu. Jangan teruskan, Jaka. Aku mohon, sebelum kau meninggalkan aku, luluskan permintaanku. Kawini aku sekarang, Jaka, agar benihmu kelak dapat mendampingiku. Jir, dia minta dicikiwir mas bro. Keesokan harinya, Jaka langsung mendatangi Patih Bratasena. Tahu kalau kedatangan Jaka untuk menangkapnya, Patih Daglok itu langsung memerintahkan prajuritnya menyerang Jaka. Prabu Surya Kencana yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba saja kita kembali pada Jaka yang masih sibuk menghajar prajurit-prajurit Patih Bratasena tanpa ampun. Melihat semua prajurit yang dihajar habis, Patih Bratasena pun akhirnya turun tangan. Dan pada akhirnya sebuah serangan telak mengenai Jaka. Dengan terhuyung-huyung dia mendekati Patih Bratasena yang masih senyum-senyum ngeselin banget. Kemudian inilah yang terjadi mas bro.
Patih Dagluk itu pun tewas. Film pun selesai. Sungguh film dan ending yang sangat membingungkan sekali mas bro. Tapi ya udahlah, namanya juga film, suka-suka yang bikin aja. Demikianlah akhirnya cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian cukup terhibur. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film yang membingungkan selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.